Shalom. Puji Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang begitu istimewa karena tahun ini atau bulan ini kita memulai tanggal 1 di ibadah raya. Ini jarang terjadi di bulan-bulan biasa. Itu sebabnya bulan depan pun tanggal 1 juga hari ini, bulan depan. Nah, saudara-saudara, hari ini saya ingin berbicara tentang Kejadian pasal 6. Kalau minggu lalu saya bicara tentang Kejadian pasal 6, 7, 8, dan 9, maka hari ini saya akan memfokuskan khususnya di Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kejadian 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari kita baca ayat-ayat ini secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang ke-6 sampai kepada ayatnya yang ke-8. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Saya mulai ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 dan seterusnya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8. Saya ulangi ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya memberi tema kecil kita pagi hari ini adalah mau hidup jahat atau hidup baik. Mau hidup jahat atau hidup baik. Saudara-saudara, bila kita tanya kepada semua orang yang ada di sekitar kita, mau jadi orang baik atau menjadi orang jahat, maka pasti semuanya sama. Semua orang mau jadi orang baik. Namun realita hidup menunjukkan bahwa hidup baik dan hidup jahat itu selalu berjalan bersama. Terkadang orang menjadi baik, terkadang juga orang menjadi jahat. Dan ini terjadi dengan keadaan manusia mulai dari Adam dan Hawa. Jadi hidup baik dan hidup jahat selalu berjalan bersamaan. Bisa saja orang sekarang jadi baik, tetapi dalam sekejap tiba-tiba menjadi orang yang jahat. Jadi hidup baik dan hidup jahat selalu berjalan bersama. Bapak Ibu perhatikan ayat yang kelima bacaan kita. Ayat yang kelima bacaan kita memberikan kita catatan bahwa ketika manusia bertambah banyak, kejahatan juga menjadi makin besar. Bahkan dikatakan di sana di ayat 5, kecenderungan hati manusia adalah berbuat jahat. Kecenderungan hati manusia adalah berbuat
Dan tips itu kemudian menjadi pilihan Bapak Ibu dan saya. Mau jadi orang baik atau mau jadi orang jahat? Yang pertama, mari kita mulai dengan ayat yang kedua. Apa yang kita lihat di ayat yang kedua? Boleh ditampilkan ayat yang kedua. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Mari kita memulai renungan kita dengan ayat 2 itu. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ada dua hal yang kita lihat di situ. Yang pertama, Bapak perhatikan, anak-anak Allah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, anak-anak perempuan manusia. Anak-anak perempuan manusia. Anak-anak Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang bisa kita lihat, tema kita adalah mau jadi orang baik atau jadi orang jahat. Poin yang pertama, perhatikan baik. Hidup jahat dan hidup baik akan selalu ada dalam rumah tangga. Hidup baik dan hidup jahat akan selalu ada dalam rumah tangga atau keluarga. Di dalam membangun keluarga selalu ada hal-hal yang baik, tetapi juga ada hal-hal yang jahat. Pertanyaannya begini, siapa itu anak-anak Allah? Dan yang kedua, siapa itu anak-anak manusia? Di ayat yang kedua, siapa itu anak-anak Allah? Siapa itu anak-anak manusia? Saudara-saudara, anak-anak Allah menunjuk kepada keturunan Set. Bapak Ibu, minggu lalu saya katakan Adam dan Hawa punya anak berapa? 2. Ya kan? Ada Kain dan ada Habil. Kemudian Kain membunuh siapa? Membunuh Habil. Maka kemudian setelah Habil mati, maka Tuhan berkenan memberkati lagi Adam dan Hawa, melahirkan satu orang putra lagi yang bernama Set. Jadi kalau bicara tentang anak-anak Allah, selalu diidentikan dengan anak-anak Set. Anak-anak Allah selalu dikaitkan dengan keturunan Set. Sedangkan Kain selalu digambarkan dengan anak-anak manusia. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 25, kita melihat akan hal itu, bahwa keturunan anak-anak Allah diidentikan dengan Set, sedangkan keturunan anak-anak manusia dikaitkan dengan Kain karena ia adalah pembunuh. Dikatakan Kain mewakili kelompok yang jahat, Set mewakili kelompok yang baik. Maka di dalam Alkitab kita akan melihat Kain itu adalah keturunan Edom, sedangkan Set itu yang kemudian akan lahir Abraham, Ishak dan seterusnya. Jadi sejak mula penciptaan manusia, kepada manusia sudah langsung diberikan pilihan. Ada Kain dan ada Habil.
Mereka diberi untuk memberi persembahan, diminta untuk memberi persembahan. Tetapi kemudian Habel yang persembahannya dikenal Tuhan, Kain tidak terima. Maka pembunuhan, kejahatan pertama kali dilakukan oleh manusia adalah Kain. Ia melakukan yang jahat. Maka ia digolongkan sebagai anak-anak manusia. Di dalam perjanjian katakan keturunan itu. Nah, ketika manusia makin bertambah banyak, Kain melahirkan, kemudian bertambah banyak keturunan. Set juga melahirkan bertambah banyak keturunan. Dua kelompok yang baik dan jahat ini berkembang bersama-sama. Di dalam Kejadian 6 kita melihat manusia makin bertambah banyak. Maka ketika mereka mulai bertambah banyak, keturunan Kain, keturunan Set bertambah banyak, apa yang terjadi? Anak-anak Allah, perhatikan. Anak-anak Allah, berarti ini keturunan Set, melihat bahwa anak-anak perempuan manusia cantik-cantik. Ini tolong digaris bawahi, ini penting. Ketika keturunan Kain bertambah banyak, keturunan Set bertambah banyak, manusia makin bertambah banyak, maka anak-anak daripada Set, keturunan Set melihat bahwa keturunan daripada Kain, Edom, ini cantik-cantik. Maka kemudian mereka mulai melakukan perkawinan campur, perkawinan silang. Mereka mulai kemudian tidak fokus lagi kepada keturunannya siapa? Keturunannya Set. Maka kemudian keturunan Set melihat bahwa perempuan daripada keturunan Kain ini cantik-cantik, maka terjadilah kawin maut. Maka ketika terjadi kawin maut, lahirlah raksasa yang di dalam Alkitab selalu disebut dengan orang-orang Gerizim. Saudara-saudara, ini anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak manusia cantik-cantik, maka kemudian mereka pergi dan mengambil wanita-wanita cantik daripada keturunan Kain yang dikembangkan sebagai keturunan orang-orang yang jahat. Yang baik, yang jahat bertemu jadi satu. Keturunan yang diberkati dan yang tidak dikumpulkan jadi satu. Apa yang terjadi? Nuh mencatat manusia makin bertambah jahat. Karena tidak ada perempuan lagi. Kalau di zaman kita Bapak Ibu, kalau kita ambil di dalam aplikasi kita sehari-hari, ini anak Tuhan pergi nikah dengan bukan anak Tuhan, dikumpulin jadi satu. Nanti baik nih. Makanya anak-anak muda perhatikan baik-baik, jangan salah pilih pasangan. Kalau kau anak Tuhan, cari anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, cari anak Tuhan. Yang memulai kejahatan bertambah siapa? Siapa? Keturunannya Set. Ini anak-anak Allah. Berarti yang jahat itu memang selalu ada dan gak akan pernah berhenti. Orang berbuat jahat akan terus berbuat jahat. Tetapi engkau yang baik, bagaimana itu tetap bertahan untuk tetap melakukan itu? Rumah tangga akan baik kalau engkau tetap mempertahankan rumah untuk tetap baik. Jangan sudah baik engkau melihat yang tidak baik. Kenapa banyak perselingkuhan? Di rumah istrinya kurang baik, apalagi kenapa masih melirik yang di luar sana yang jahat itu? Mau cantik apapun itu tetap jahat. Antara baik dan yang jahat selalu ada dalam keluarga, selalu ada dalam rumah tangga, selalu ada dalam pribadi setiap orang. Maka yang mana yang menguasainya? Nah, perhatikan. Ketika dilihat ayat 2, ketika dilihat anak-anak Allah melihat bahwa apa? Anak
kemauan manusia itu cantik-cantik. Memang engkau rajin doa, engkau rajin ibadah, tidak ada halangan apa, tidak ada satupun yang membentengkan engkau untuk tidak berbuat jahat. Maka pilihan memang ada di tangan. Maka orang berkata, kalau yang baik aja selalu cenderung berbuat jahat, lebih aku jahat sekalian. Kan itu bilang, lebih aku jahat aja. Berarti engkau menentukan nasib akhirmu sendiri. Kalau lebih ekstrim, di dalam rumah tangga kita selalu ada dua golongan ini, golongan set dan golongan kaya. Saudara masuk golongan yang mana? Golongan mana? Yang suka menjahati suami, golongan yang kaya. Suka menjahati istri, golongan yang kaya. Sebalik, yang baik dan yang jahat selalu ada dalam. Jangan engkau melirik yang bukan bagian. Jangan lihat cantik. Dua kelompok manusia bertemu, berkumpul, dijadikan satu. Yang baik dan jahat disatukan satu. Maka sebenarnya di mana-mana Bapak Ibu cari orang yang baik. Saudara sulit menemukan. Mau saudara adalah ketemu dengan orang-orang yang baik, betul atau tidak? Mau saudara adalah berteman dengan orang-orang yang baik saja. Tapi saudara sadar nggak bahwa dalam diri saudara punya potensi yang besar juga untuk berbuat jahat? Keinginan kita adalah berteman dengan orang yang baik, sedangkan yang kita hasilkan adalah yang jahat. Di mana kita bisa bertemu? Bertemu yang harus di dalam Kristus. Kristus menyatukan antara baik yang jahat, disatukan untuk dipulihkan menjadi ciptaan baru. Di dalam kitab 2 Korintus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu kalau di dalam Kristus. Maka kalau di dalam rumah tangga baik dan jahat itu selalu ada. Pertanyaannya, Kristus ada nggak di dalam rumah tanggamu untuk memperbaharui akan hidupmu? Adakah Kristus di dalam hidupmu untuk menolong engkau dan saya supaya kita tetap menjadi orang-orang yang baik? Kejadian pasal 6 ayat 2, ayat yang tadi kita baca menjelaskan bahwa setelah mereka berbaur, setelah mereka kawin-mawin hanya karena melihat kecantikan. Perhatikan, boleh ditampilkan ayat kedua. Perhatikan bagian terakhir. Siapa saja yang disukai mereka, siapa saja yang disukai mereka. Ini berarti mereka hidup semaunya saja. Mereka mau hidup sesuka hati, gak mau diurus, gak mau diatur. Ada gak orang dalam keluarga kita yang gak mau diatur? Ada gak dalam rumah tangga kita yang gak mau diatur? Itu berarti dia hanya hidup sesuai dengan apa yang dia mau. Itu berarti siapa saja yang mereka sukai. Ini menunjukkan bahwa mereka hidup semau mereka, tidak memperhatikan kehendak Allah. Kata yang paling tragis adalah mereka hidup dikuasai oleh nafsu. Saudara-saudara, dari ayat 2 kita belajar bahwa yang pertama, anak-anak muda dalam mengambil keputusan untuk menikah harus melibatkan Tuhan.
Ini untuk anak kita. Kalau engkau berencana untuk menikah, libatkan Tuhan. Perlu tuntunan firman Tuhan. Tapi bagi yang sudah berkeluarga, Kristus menjadi panduan utama supaya engkau tidak jatuh apa saja yang kau sukai. Uang suami habis hanya karena apa saja yang disukai, ya kan? Semuanya disukai, diambil semua. Jadi Bapak Ibu, bisa nggak istri buat jahat kepada suami? Saya mau tanya bapak-bapak, bisa nggak istri buat jahat kepada suami? Bapak-bapak lah yang jawab. Bisa nggak istri buat jahat kepada suami? Hah? Ada bapak-bapak di sini? Atau tak? Nanti ku jawab pulang bahaya saya. Bapak-bapak tolong jawab. Bisa nggak istri jahat terhadap suami? Hah? Saja. Ada yang bilang sedih. Bisa saja. Kalau sebaliknya, ibu-ibu, bisa nggak suami jahat terhadap istri? Bisa. Wah, ini kencang suaranya. Sekali lagi, bisa nggak suami jahat terhadap istri? Bisa. Anak-anak, bisa nggak orang tua jahat terhadap anak-anak? Mudah-mudi? Bisa. Tapi sekali lagi, bisa nggak? Bisa. Berarti suami bisa buat jahat terhadap istri, betul? Bisa. Istri bisa buat jahat kepada suami, bisa? Orang tua bisa buat jahat terhadap anak-anak, bisa? Anak-anak bisa buat jahat nggak terhadap orang tua? Berarti semua bisa. Berarti suami bisa menyakiti istri, bisa berbuat jahat kepada istri bisa berbuat jahat kepada suami. Sebaliknya juga hal yang sama, kepada anak-anak berbuat jahat, anak-anak juga bisa berbuat jahat kepada orang tua. Lalu begitu, kita di mana posisi kita? Apa yang harus kita lakukan? Berarti potensi kejahatan itu selalu ada dalam diri setiap kita. Maka tugas kita adalah dekatlah kepada Tuhan, agar Tuhan memberi hikmat untuk mengambil keputusan ini baik atau ini jahat. Kalau engkau tidak dekat dengan Tuhan, maka engkau sulit membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Ada banyak tindakan bapak ibu, suami istri menyakiti anak-anak, sadar atau tidak sadar. Kita merasa bahwa yang kita lakukan baik, kita merasa bahwa kita kerjakan itu betul, karena kita menganggap kita lebih tahu, lebih bisa, lahir duluan, lebih berpengalaman, banyak makan asam garam sampai ke asaman, ke asinan. Dan kita melihat anak-anak gak salah apa, kau harus ikut, kau harus taat. Seringkali perbuatan orang tua membuat hati anak-anak terluka. Jadi jangan berkata orang baik selalu, tapi hal yang sama sebaliknya. Anak-anak juga kadang perbuatannya selalu menyakiti hati orang tua. Banyak gak mau diatur, macam-macam. Karena itu semua kita bisa saling berbuat jahat, tetapi intinya adalah siapa yang ada dalam diri, siapa yang menguasai akan hidup. Mari lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat memberi
Setelah perempuan anak-anak Allah mengambil perempuan manusia menikah, lahirlah raksasa itu. Ayat 4 katakan, lahir raksasa. Nephilim. Apa arti Nephilim? Raksasa. Artinya bandit. Artinya perampok. Artinya penyerang. Lahirlah orang-orang yang jahat. Tidak ada bandit dalam rumah tangga. Amin. Dalam keluarga kita tidak ada bandit kan? Amin ya. Halo, gak ada bandit dalam keluarga kan? Amin. Gak ada perampok dalam rumah tangga. Amin. Betul, gak ada. Amin. Oh, suaranya kecil. Gak ada penyerang dalam rumah tangga. Amin. Gak ada bandit dalam rumah tangga. Amin. Gak ada perampok dalam rumah tangga. Amin. Wanita memang ras terkuat di dunia. Tak pernah kalah. Katanya mau imbang pun susah. Katanya mau imbang pun susah dengan para wanita. Jangankan dengan imbang pun sulit. Kalau kita lihat ayat yang keempat, Bapak Ibu, kita akan menemukan bahwa setelah pernikahan antara yang jahat dan yang baik tadi, maka lahirlah orang-orang raksasa, orang-orang yang gagah perkasa di ayat yang keempat, orang-orang yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, kemampuan, kepandaian untuk berkelah dengan. Siapa orang-orang yang kenalnya itu kalau kita lihat di ayat yang keempat? Inilah orang-orang yang kemudian tinggal bersama-sama dengan Nuh. Bayangkan Nuh menghadapi orang-orang bandit, perampok, penyerang. Ini orang-orang yang Nuh hadap dalam hidupnya. Jadi dia bukan kumpul dengan orang-orang yang baik-baik, tetapi dia berkumpul dengan orang-orang yang selalu melakukan kejahatan. Tadi saya katakan gak ada bandit dalam rumah tangga kita. Amin ya. Tapi kalau orang yang suka tampar istri, itu bandit itu. Suka maki istri, bandit itu. Kata-katanya menyakitkan, bandit. Bertobat. Serius saya ngomong. Kadang-kadang kita bilang saya orang baik-baik, kata-kata kita kacau sekali. Jika suami istri suka saling tampil, tak tampil. Siapa yang mau? Maju. Gak ada yang mau suka ditampil. Gak ada yang mau. Jika suami istri suka saling tipu, itu perampok. Kalau saudara suka menipu, suami suka menipu istri, itu perampok. Tapi di Kemasmur nggak ada, amin ya. Cuma Kemasmur nggak ada perampok, nggak ada yang tipu suami, nggak ada bapak tipu istri, semua bapak istri. Yang pacaran jangan suka saling menipu. Kalau masih pacaran suka saling tipu, perampok itu. Masih pacaran sudah saling menipu. Itu sebabnya katakan kejahatan bertambah banyak. Kejahatan
maka Allah menyesal menjadikan manusia. Saya mau tanya, kira-kira pagi ini Allah melihat Bapak Ibu, Allah menyesal? Kira-kira kalau Allah lihat kita sekarang, Dia menyesal nggak menjadikan kita? Dikatakan manusia bertambah jahat, kemudian Tuhan berkata, aku menyesal menjadikan manusia. Karena itu aku akan memangkas. Ada dua yang dikatakan di sana. Umurnya jadi pendek, cuma 120 tahun. Tapi di dalam kitab Mazmur katakan cuma 80. Berarti dulu manusia umurnya 900-an kan? Metusalah 900-an. Kejahatan kemudian dipangkas 120. Ada orang sekarang umurnya 120. Dipangkas lagi turun. Kita masuk katakan 80, 70, 80. Ini berarti akibat kejahatan manusia. Tapi Bapak Ibu jangan bilang ke saya, ada orang berbuat jahat umurnya panjang sekali Pak. Yang umur yang baik-baik itu cepat mati. Betul kan? Yang baik-baik cepat mati. Supaya umur panjang lebih baik buat jahat saja. Saya pernah jumpa tiap hari kerjanya mendadak umurnya panjang. Itu di kampung kami. 2024 saya pulang kampung masih hidup orang. Saya yakin dia sudah ada sejak 100 tahun. Karena saya kecil aja dia jalan sudah buku memang. Sampai sekarang masih hidup. Panjang betul itu. Tapi tiap hari kerjanya cuma mampu kan. Panjang sekali umurnya. Berarti kalau kita mau panjang, mari kita mau. Belum mati sampai sekarang di kampung kami. Jaga makanan, jaga pola tidur. Pak Buta udah kolesterol. Udah banyak tabungan yang keluar. Ini buat saat umurnya panjang. Jadi supaya panjang umur kita, kesimpulannya mabuk aja. Nah inilah yang dilihat orang. Kadang dia hanya melihat umur panjangnya saja, ya kan? Tapi dia tidak melihat bahwa pertanggungjawabannya makin berat. Kadang-kadang kita hanya lihat yang sisi itu saja. Kita tidak lihat apa maksud Tuhan, kenapa diberi umur yang panjang. Maka kemudian hidup kita penuh ketakutan. Kalau saya berbuat baik, cepat mati saya. Maka lebih baik jahat saja. Bukan itu maksudnya. Di Alkitab mencatat Henok adalah satu-satu manusia yang tidak pernah mengalami kematian manusia. Karena dia waktu berumur 300 tahun, Tuhan angkat dia. Dia tidak pernah mengalami yang kematian yang manusia alami. Itu satu-satunya cerita di dalam Alkitab, tokoh dalam Alkitab yang tidak mengalami kematian. Yang lain umurnya ratusan tahun. Tetapi untuk apa umur yang panjang Tuhan beri? Tapi sepanjang hidupmu Tuhan menyesal. Tuhan menjadikan kita buat anak kebetulan, karena itu yang mau supaya kita lakukan adalah menyenangkan Tuhan, memuliakan. Maka coba koreksi hidupmu selama aku hidup. Kira-kira hidupku menyukakan Tuhan atau tidak? Atau Tuhan menyesal supaya menciptakan aku? Ini yang pertama, bahwa hidup baik dan hidup jahat itu selalu ada dalam diri setiap orang. Maka pentingnya Kristus untuk apa? Untuk mengontrol akan
Yang kedua, hidup jahat atau hidup baik dimulai dari menjaga hati. Hidup baik atau hidup jahat selalu dimulai dengan jaga hati. Kejadian 6 ayat 5 di sana dikatakan ketika Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya adalah melakukan kejahatan, maka Tuhan kemudian mengambil keputusan untuk menghukum manusia. Hati adalah pusat segala sesuatu. Maka di dalam Markus 7 ayat 28 sampai Markus 7 ayat 23, apa yang keluar dari mulut keluar dari hati. Apa yang kita tampilkan itu semuanya muncul dari dalam. Kita lihat orang aja langsung sipit mata kita, hanya dua kemungkinan: memang matanya minus, atau memang hati sedang kurang baik. Nah, begitu. Maka penting untuk menjaga hati sebagai sumber hidup kita, sumber menjaga akan hidup kita. Kalau saya tanya pagi ini, bagaimana hatimu pagi ini, Bapak Ibu? Sedang baik-baik saja? Bagaimana hati Bapak Ibu pagi ini? Tadi Anda datang ke gereja, ada yang mengamuk dulu baru datang ke gereja? Ada? Jujur, ada yang mengamuk dulu di rumah baru datang ke gereja? Ada ya? Puji Tuhan. Hati Bapak Ibu sekarang baik-baik saja? Hah? Sedang terguncang? Udah Estra, jangan lihat saya begitu. Udah Estra, lihat saya. Hati Bapak Ibu sedang baik-baik saja atau sedang bergejolak? Sebenarnya lirikan matamu, tatapan matamu, mimik wajahmu sedang menunjukkan apa yang terjadi dalam hati. Saya tidak tahu apa yang dalam hati Pak Gera, tapi begitu tatap wajah Pak Gera, perasaanku ada sesuatu dalam hati. Karena dari tatapan dia kepada saya bisa melihat. Nanti saya mau tanya Pak Gera di kategori yang apa? Karena mimik, lirikan, tatapan menggambarkan apa yang sedang ada dalam hati. Kadang-kadang dia mimik, kadang tiba-tiba mengurungkan keningnya, kadang-kadang tiba-tiba senyum. Itu apa yang ada di dalam? Yang bahaya kali tiba-tiba senyum-senyum sendiri, gak berhenti-berhenti. Nah, itu yang agak lain. Tapi mood manusia selalu berubah. Dan mood itu Bapak Ibu tahu dari mana? Dari dalam. Maka keadaan hati orang bisa berubah dalam waktu yang sangat cepat. Sekarang baik-baik saja, bisa dalam sekejap bisa berubah. Jadi Bapak Ibu, respon Tuhan terhadap segala kejahatan kita, yang pertama, diberi umur yang pendek. Maka jangan berbuat jahat, umur pasti pendek. Jangan berpatokan kepada apa yang saya bilang tadi di kampung itu. Kampung saya itu umurnya panjang selalu buat jahat. Kalau engkau berbuat jahat, umurmu pasti pendek. Yang saya maksudkan adalah tidak selalu umur pendek itu berkaitan dengan usia fisik, tapi usia rohani. Engkau membatasi sehingga engkau tidak pernah tumbuh. Seharusnya usia rohani itu makin naik level, imanmu makin bertambah, makin teguh. Tetapi karena engkau selalu berbuat jahat, levelmu terus
tidak buat apa. Respon Tuhan terhadap kejahatan manusia adalah umurnya diperpendek. Maka kalau engkau tidak pernah bertumbuh secara rohani, jangan-jangan saya ini sedang berhubungan mati saya sebenarnya. Yang kedua, respon Tuhan terhadap kejahatan manusia adalah apa? Menyesal. Nah, coba lihat Yesaya 59 ayat 1. Yesaya 59 ayat 1. Boleh ditampilkan? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Amsal 15 ayat 3. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Respon terhadap kejahatan memperpendek usia. Tetapi yang kedua, respon Tuhan terhadap kejahatan manusia, Tuhan mulai mengawasi lebih ketat. Maka tak ada satupun di antara kita yang luput dari pandangan. Allah menyesal itu menyatakan tentang ketidaksenangannya, kebenciannya, ketidaksukaannya terhadap kejahatan manusia. Itu sebabnya seringkali yang menjadi impian doa harapan kita kadang-kadang tidak terkabul. Itu karena kejahatan daripada kita. Pilihannya ada di tangan kita. Kita mau berbuat baik atau berbuat jahat. Dan dosa adalah sumber utama. Akhir daripada renungan ini, perbuatan baik dan perbuatan jahat selalu ada dalam pribadi setiap orang. Maka yang bisa mengontrol itu adalah Kristus harus ada dalam hidup agar engkau bisa dituntun. Bapak Ibu sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Amin. Apa yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah terima Yesus? Buah apa yang bisa nampak bahwa Bapak Ibu terima Yesus? Jagalah hatimu, karena itu adalah cerminan hidupmu dan cerminan keluarga. Hatimu mencerminkan akan hidupmu dan juga keluarga. Dan Allah sangat benci terhadap dosa, benci terhadap kejahatan. Karena itu jangan anggap enteng kalau engkau membuat kesalahan. Saya menutup renungan ini dengan kalimat dalam bentuk berefektif. Kita sudah lewati tahun ini 1 bulan, betul? Betul? Sudah 31 hari kita lewati tahun. Betul ya? Hari ini kita ada di hari yang baru, bulan baru. Berarti 11 bulan lagi kita akan menjalani tahun. Kalau disimpulkan 1 bulan, bisa nggak Bapak Ibu dikatakan orang baik? Bulan ini, bulan yang lalu, bisa nggak dikatakan Bapak Ibu orang baik? Gak usah jawab saya, jawab dalam hati. Sepanjang Januari, saya ini orang baik atau orang jahat? Ini untuk direnungkan saja. 1 bulan sudah lewat. Saya ini orang baik atau orang jahat?
kiranya Tuhan